terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi yang cerah ceria ini di Manis Kuningan gitu. Kita akan melakukan sesi belajar bersama dengan topik upaya pengelolaan limbah upaya pengelolaan limbah makanan menuju produksi makanan yang lebih sustainability lagi. Nah, hari ini kita akan belajar dari Mas Andi. Oke. Halo Mas Andi. Masih mute. Mute-nya di Ini kedengaran dari suaranya Kak Ana. Oke, Mas Andi sudah siap berbagi pengalamannya hari ini? Sudah. Oke, jadi ayo kita mulai saja sesi belajar hari ini. Silakan Mas Andi. Oke. Sister ya, guru TK ya. Kan emang ngajar. Ini pertama kali aku ketemu Mas Andi loh. Lu pernah lu? Ini pernah kemarin nggak ya? Pernah ya? Belum pernah. Ya? Yang pernah kemarin malah Maharani ini. Oh. Iya, Maharani pernah kemarin. Wih, Iya, dia yang dulu jadi training atau apa? Temanya panjang, tapi kemudian dari pertanyaan yang dijawab oleh teman-teman itu sudah melakukan bisa mungkin dengan situasi yang ada di rumahnya masing-masing. Nah, tindakan sekecil apapun yang sudah dilakukan itu jangan pernah dihitung menjadi sesuatu yang seperti sebuah kesempurnaan. Apapun yang dilakukan tetap baik, tetapi yang perlu juga ditekankan, jangan lupa untuk setiap periode nambah sesuatu yang baru. Kalau dirasa sudah tidak memberatkan. Sebetulnya prinsip dasar dari pengelolaan limbah rumah tangga ini sederhana. Kalau di dalam budaya Bali ada namanya Trita Karana. Kalau dalam konsep yang lebih umum itu seperti hukum sebab akibat. Kamu lapar, makan. Kalau dalam ilmu biologi itu bisa dilihat dalam siklus hidup, siklus makan. Sederhana banget sebetulnya, tapi kadang-kadang para ilmuwan itu membuat segalanya menjadi rumit. Kita beruntung berada di lingkup negara tropis yang lebih mudah untuk melakukan kegiatan ini, beda dengan negara subtropis, apalagi negara yang pada musim dinginnya ada saljunya. Banyak kan ilmu-ilmu yang mereka anggap paling modern, paling top, paling jos, itu yang kita belajar dari mereka. Mereka punya teknik, setiap wilayah punya karakteristik sendiri. Dari mulai jumlah sinar matahari yang kita dapat, kemudian kelembapan, curah hujan, tanah, jenis sampah yang kita hasilkan akan memerlukan treatment yang berbeda-beda. Kebanyakan dari teman-teman memang masih berada di rumah orang tua atau
kos. Nah, untuk merancang sesuatu yang besar atau yang lebih menarik dengan hari menjadi sustainable tadi, memang agak rumit ketika berada dalam lingkup keluarga. Ketika harus ngobrol dengan bapak, dengan adik, dengan kakak, dengan paman, dengan siapa, menyepakati bagaimana mengolah sampah. Nah, tapi mungkin dari teman-teman semua punya ide atau punya impian jika nantinya punya rumah sendiri akan seperti apa. Itu yang perlu diimpikan, yang sustainable tadi. Nah, termasuk keluasannya harus berapa dalam lingkup jumlah kakak dan sebagainya. Banyak aksi kita itu lemah di data. Kan soal keilmuan yang terlalu rumit. Data itu bisa kita peroleh dari hari-hari yang kita lakukan. Misalnya tiap hari kita makan apa, sayurannya apa, jenisnya apa, kemudian mau diapakan ketika sisa. Memang nggak akan istilahnya nggak akan semudah yang saya omongkan. Makanya kalau di dalam orang-orang yang tinggal di dalam lingkup yang sempit, sekarang banyak sekali orang yang berpikiran punya buah, punya sayuran di rumah. Nah, di dalam lingkup yang sempit itu memang ada kesulitan di jumlah sinar matahari yang akan masuk untuk menghidupi tanaman. Jadi memang yang paling mudah untuk composting atau apapun itu akan menyangkut atau memilih jenisnya yang movable, yang bisa dipindah. Misalnya teman-teman pernah belajar ini enggak, posisi matahari, bulan apa posisinya di mana, bulan apa posisinya di mana. Pernah. Nah, itu jadi misalnya kita menanam buah di dalam pot yang bentuknya, jadi ketika pada musim tertentu posisinya mungkin akan ada di teras, bulan tertentu akan bergeser untuk dicarikan mataharinya supaya dia cukup sinar mataharinya. Begitu. Kalau ngomongin soal sustainable tadi, luas banget soalnya. Dari awal misalnya untuk mendesain rumah nih, sederhana, kalau mau cuci piring, cuciannya seharusnya ada dua, satu yang nggak pakai sabun, yang satu pakai sabun. Misalnya nih, dari awal yang pakai sabun masuk ke purifying, penyucian air dalam sistem. Yang nggak pakai sabun bisa langsung kita buatkan kolam yang isinya ikan, yang itu bisa untuk dikonsumsi juga. Itu dari kita dapur dulu, ya toh? Itu sampah yang nempel di piring. Kalau sampah yang ada di yang sisa, itu sudah ada teman-teman melakukan, itu dikasih makan anjing, dikasih makan kucing, dikasih makan ayam dan sebagainya. Dengan karbon dan ayam dan anjing juga. Kemudian kalau yang nggak punya ternak akan dikomposkan. Gimana ngomposnya? Apakah perlu menggunakan kemarin ada yang menulis efektif mikroorganisme EM. Nah,
kita punya tanaman yang bentuknya potnya besar, kita bisa langsung taruh, dibuatkan tempat untuk menaruh sampah itu ke sana. Tetapi konsep besarnya, kalau konsep dasar membuat kompos sebetulnya semakin kecil bendanya itu akan semakin cepat terurai. Jadi cuma misalnya kamu masukin ke kompos itu bentuknya kayak gini, sama yang sudah dicacah lebih kecil, dia akan lebih cepat yang lebih kecil. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi atau mau bertanya supaya, karena ini materinya benar-benar sangat luas. Kamu belajar ilmu tata ruang, belajar ilmu biologi, pertanian, soal sustainability. Saya kemarin ketika ditawari, ya oke, tapi kita sebetulnya ngobrol aja. Yang masih belum saya hanya akan melengkapi saja. Mungkin Mbak Titi atau siapa yang mau menanyakan atau apa yang saya omongkan membingungkan? Di jawaban teman-teman sebagian besar sudah melakukan, terus sebagian lagi ada yang belum. Nah, mungkin pertanyaan yang pengen diketahui kalau yang tinggalnya kayak di homestay atau di kos-kosan itu apa yang bisa dilakukan dalam skala isinya di situ. Banyak pertanyaan atau rumahnya sama keluarga-keluarga lain, yang kos-kosan aja dulu deh. Apa yang bisa dilakukan? Paling tidak. Untuk yang kos-kosan ya sederhana aja. Bahwa itu ilmunya bertambah lagi. Ini masalah ilmu jangan sampai lapar mata. Jadi kalau beli, ya, apa yang kamu makan habis. Atau kalau misalnya belinya banyak, ya jangan lupa bagi-bagi sama tetangga kos-kosan. Itu juga salah satu yang sustainable. Jangan cuma dibuang. Dibuang sebetulnya kalau sedalam apapun, misalnya sampahnya sampah organik, bagi saya tidak masalah asal ada tempatnya. Dia akan terurai. Indonesia itu negeri yang istimewa. Segala benda mati terkena sinar matahari akan terurai karena di sekeliling kita banyak bakteri. Itu. Jadi ketika ada teknologi kemudian memunculkan bakteri ini, bakteri itu, yang saya takutkan bakteri itu tidak sesuai dengan lingkup alam yang di sekitar kita dan malah merusak keseimbangan alam atau malah membahayakan manusianya. Jadi dalam proses pembuatan IM misalnya, saya lebih suka membuat sendiri dengan bakteri yang ada di sekitar saya, yang ada. Misalnya untuk membusukkan batang pisang atau buah-buahan, kalau ditaruh itu kan busuk, itu pasti ada bakteri pembusuknya. Itu yang diperbanyak untuk membantu pembusukan lain-lain. Yang lain, kok pada diem ya? Atau Mas kok Andi saya nggak dengar? dong. Ya, Penasaran nih sebenarnya, sempat nyobain regrow, numbuhin ulang kayak bawang putih gitu pakai metode yang ada air-airnya itu. Kok malahan lebih sering gagalnya ya? Gimana sih sebenarnya, ada tips khusus nggak sih kalau kita mau regrow pakai media air itu? regrow itu banyak pakai hidroponik. Kenapa harus hidroponik? Pertanyaan. Karena pengen nyobain. Sebenarnya itu hidroponik itu teknik dagang, lebih cenderung ke untuk
ke kapitalisasi sesuatu atau daerah yang tidak ada tanahnya. Kalau kamu masih punya tanah, saya sarankan menanamnya di tanah. Nah itu dah juga, aku Karena- nggak punya tanah. Ya, macam kalau di pot ada tanah di sebelah, minta sedikit satu pot kan boleh. Nah, gitu. Karena jumlah nutrisi atau komposisi mineral dan nutrisi yang ada di dalam tanaman itu akan lebih kompleks daripada kamu menggunakan hidroponik. Begitu. Kalau gagal itu masalah apa namanya? Percobaanmu belum banyak. Mas Andi mau Kesalahannya, ya. organik saya kan aku kubur di dalam tanah. Itu ada nggak sampah organik yang nggak boleh dikubur di dalam tanah? Terus maksudnya di kemana kan? Iya, aku nanya ada nggak jenis sampah organik yang nggak boleh? Ya kalau Apa semua yang boleh? kalau pengen cepat sampah organiknya itu cepat membusuk, diperkecil ukurannya. Iya. Nah, mau di blender, mau dicacah, mau diapakan, itu untuk mempercepat proses karena daun, semua tanaman dikaruniai oleh Sang Pencipta itu perlindungan yang ada di benda itu, lapisan lilin yang natural. Nah, untuk supaya bakteri bisa masuk ke dalam, itu harus dipecahkan istilahnya. Makasih Mas Andi. Iya. Halo Mas Andi, selamat pagi. Saya Dwi. Sebetulnya saya baru kepikiran tadi sih. Jadi saya tuh tinggal di kosan. Cuma kosannya kebetulan ada teras, ada depannya kayak pot dan bisa ada sinar matahari untuk potnya gitu. Mungkin bisa dibayangkan settingnya gitu ya. Terus untuk konsumsi makanan sehari-hari saya banyakkan itu konsumsi buah. Jadi banyak fruit pills gitu lah ya. Yang kayak apel, yang pir kayak gitu kecil-kecil. Saya baru kepikiran sih, sama ini saya buang aja seperti biasa. Cuma sempat agak concern juga kalau dicampur kan jadi satu sampahnya. Apakah bisa yang fruit pills tadi kayak misalnya pisang atau apel itu kayak tadi Kak Titi bilang saya kubur aja gitu di pot gitu. Iya bisa. Oh gitu ya. Bisa. Oh, Jadi kalau di kos-kosan yang ketika di dalam tempat yang sempit itu adalah bau pembusukan asam, biasanya asam. Nah, biasanya ada teknik membuat yang botol aqua bekas dilubangi memutar, bawahnya dipotong, atasnya dipotong, kemudian dikasih tutup. Nah, botol aquanya itu ditanam di sebelahnya tanaman di dalam pot biasanya. sebelah tanaman di dalam pot. Ya, sesuai ukuran potnya ya. Terus tapi nanti untuk sampahnya dimasukkan ke botol aquanya gitu. Ke dalam itu kan botol aquanya ada lubangnya nih di pinggir-pinggirnya nih. Yang lubang-lubang itu harus tertanam di tanah. Oh. Kemudian ada bagian yang muncul sedikit untuk menutupnya. Jadi pilnya masuk ke situ. Iya, kebayang. Jadi dia otomatis dia akan otomatis ketika musuk menyebar, akarnya akan makan dari situ. Oke. Iya. Kebayang. Berarti kalau bisa kita simpulkan itu berarti berlakuannya kan di dalam tanah ya Pak. Berarti cuma atasnya doang yang bisa kita Yang lihat gitu muncul, ya. Oke. supaya bisa ditutup. Oke. Bawahnya dilubangi dan dilubangi juga bagian samping-sampingnya ya. Oke. Oh ya. Ya, oke. Udah kebayang sih, jadi kayaknya lumayan kalau misalnya buang-buang kotoran ini ya. Buah. Oke, makasih banyak Mas Andi. Ya. Ada lagi? Contoh ya. Dikasihkan ke orang lain saja. Ya.
beberapa orang memakai durian untuk mengusir tikus. Halo, ada yang bertanya lagi? Mungkin. Oh iya, soal di dapur tadi. Kenapa idenya adalah ada dua model, satu yang nggak pakai sabun, satu yang pakai sabun. Ada dua keuntungan. Yang tidak pakai sabun itu bisa langsung teruraikan dimakan oleh ikan. Yang bagian yang pakai sabun, dengan adanya kita sudah membersihkan dengan air. Jadi pemakaian sabun juga akan berkurang 60-70%. Jadi secara keramahan dengan lingkungan itu, misalnya kalian mencuci piring kotor nih, langsung tidak dengan air dulu, pakai sabun, kamu cuci, pasti kemudian cuciannya tidak akan bersih, tidak akan licin. Pasti kamu akan membutuhkan lebih banyak sabun untuk membersihkan itu. Begitu ceritanya. Kok pada diem ya? Ini pada tidur semua ya? Saya Mendengarkan Mas Andi. mendengarkan. tidur lagi. Iya. Tidur lagi. Ada kebayang kalau sustainable kayak apa? Emang sebetulnya saya juga nggak gitu sepakat ketika harus bentuknya online gini. Kalau bisa tatap muka, tatap sama jalan-jalan kan. Lihat. Bentuknya saya lihat sendiri jadi bisa langsung praktek. Kita. Lagi. Kalau belum ada yang nanya lagi, kamu bisa cerita nggak ya sudah dilakukan di rumah ini apa aja dalam kaitan yang tadi dipaparkan? Ya kalau cerita kita membongkar rahasia keluarga ya. Artinya kan sebetulnya teman-teman sudah paham, sudah sangat berusaha. Kalau mati lagi, ya. Kenapa? Ya aku langsung. Ya, ada saya Idayu Maisita atau namanya apa sih? Hilaria Anastasia. Jadi ini awalnya Hilarius harusnya ini. Halo Mas Andi. Ya. Terkait tadi barusan yang diskusi dari Kak Ana nanya gimana sih kalau penanganan misalkan dari keluarganya Mas Andi sendiri gitu, bisa sharing nggak? Karena kebetulan dari aku sendiri juga, kalau aku pribadi udah kayak nerapin milah sampah. Jadi di rumah itu juga untuk yang organik itu aku ada beli satu set kayak komposter gitu, karena memang untuk buat juga aku nggak ada waktu, jadi beli yang jadi aja itu gampang banget. Terus milah sampah yang organik antara non organik. Tapi kadang juga itu dah permasalahannya itu balik lagi ke keluarga kita gitu, karena kan kita tinggalnya berbanyak gitu ya, sama orang tua, sama adik gitu. Nah mungkin bisa sharing gitu Mas Andi, gimana sih kayak memberikan edukasi atau kayak pemahaman kepada orang-orang yang kita ajak tinggal bersama gitu lah, supaya mereka juga sadar gitu kalau misalkan untuk memilah sampah itu penting sekali gitu. Tapi kalau untuk sekarang sih baru-baru sekarang untuk ibu, untuk adik gitu ya mulailah mungkin ada kayak kesadaran gitu, tapi belum
sebesar saya gitu untuk sendirian. Jadi kadang ada yang lupa lah, buang gitu aja langsung gitu. Jadi bisa sharing nggak untuk gimana sih caranya Mas Andi mungkin ngomong komunikasi ke keluarga sendiri gitu masalah penggunaan sampah rumah tangga. Keluarga saya itu kan sama-sama anak, jadi ya gampang. Jadi kalau sama tetangga, intinya sebetulnya kan niat baik. Kalau orang mau niatnya baik, memang misalnya soal kepedulian bukan sekedar bahwa kita tinggal itu dalam satu pulau, itu ya harus saling bukan sekedar itu ada di rumah saja. Misalnya kalau saya buang sampah di sini, terus kemudian jumlahnya banyak, dalam radius 30 km sampai ke Denpasar, satu orang satu plastik, ketika hujan, terus jumlahnya berapa juta plastik yang sampai ke Denpasar dan bikin mampet gorong-gorong dan bisa bikin banjir. Jadi Ubud. Kadang-kadang saya bercerita begitu, tapi karena memang isu buang sampah itu kalau di Bali masih sangat awal, walaupun umurnya masih sudah di atas 10 tahun, 15 tahun. Tahun yang lalu itu belum seperti ini, belum sebersih ini. Nah, konsep kebersihan yang didengungkan dunia barat sana soal higienitas dan sebagainya itu kan berbeda sudut pandang dengan orang-orang di Indonesia. Indonesia itu kan selalu karena rumah di dunia tropis, kemudian ada lahan, kemudian ya sampah biasanya cuman dulu sebelum ada plastik yang dibuang tapi dimakan apa. Nah, permasalahannya sebetulnya plastik itu kan bahan dasarnya juga plastik, diambil dari kedalaman tanah sana, sampahnya dari minyak, dari proses menjadi plastik. Ya, bahan kimianya itu yang membahayakan ketika bahan kimia membentukkan plastik itu. Yang menjadi parah itu karena susah untuk didaur ulang. Benar nggak? Nah, proses di Bali yang perlu disadari adalah kalau di Ubud nih, dulu kan buang sampahnya di tebel. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah buang sampah di tempatnya saja. Habis itu buang sampah dipilah di tempatnya. Dipilah dua. Ini proses mengajarkan orang. Kemudian ada lagi setelah itu proses memilah sesuai jenisnya. Ya bisa 5, 7, 8, 13 berapa puluh jenis itu. Kalau di beberapa negara sudah pilahannya lebih detail karena supaya bisa diolah lagi, mengurangi biaya tenaga kerja dan kerja mesin sebetulnya. Nah, di Ubud di tahun itu buang sampah pada tempatnya. Belum bisa masuk ke level ketiga. Ya, sampah pada tempatnya dan dipilah. Terus kita sudah berapa tahun? 10 tahun. 11. Begitu. Karena perubahan perilaku. Teman-teman ini sedang bekerja di dalam bidang berubah perilaku manusia. Nah, kesadaran untuk berubah dari sesama manusia satu
manusia lain itu harus ada kedekatan dulu. Atau yang teknik kedua adalah dengan nah ini sudah di sini lah di kuping. Oh. Yang pertama itu dengan kedekatan personal, yang kedua dengan model hukuman. Nah, kalau hukuman kalau kita pemerintah iya bisa. Jadi kalau misalnya kita sedang ngobrol-ngobrolnya sedikit-sedikit diceritain sambil ngegosip, sambil kalau di Jawa namanya rasan-rasan, itu akan merubah lebih cepat daripada kita marah-marah. Begitu jawaban saya. Ada pertanyaan lagi? Halo Mas Andi. Ya, saya Dewi. Sebenarnya bukan mau nanya, saya masih bingung juga mau nanya apa karena sebenarnya Mas Andi tadi bilang itu ada beberapa yang baru bagi saya, kayak yang ceritanya kalau mau punya rumah nanti sebenarnya itu jadi kebayangnya jadi kayak mimpi sih kalau misalnya nanti bisa gitu punya rumah. Oh iya, karena mimpi itu harus dibangun dari sekarang, kemudian dirancang. Iya. Karena ketika karena kita istilahnya kita membuat kita menjadi pengambil keputusan. Ya, maksudnya kayak gitu sih jadinya. Cuman dari tadi yang saya dengar itu semuanya kayak ide-ide baru sih. Benar-benar kayak dari waktu itu ke ikan, kalau nanti misalnya punya ikan. Sebenarnya kalau misalnya baru kepikiran sih kalau misalnya nanti kita kayak sisa makanannya itu kan makanan kita beragam gitu ya Mas Andi. Kalau misalnya nih makan kayak di piring kita tuh sisa piring itu yang buat dicuci di pertama itu, kalau misalnya ada makanan sejenis kayak sambal atau apa gitu kan kayaknya gimana Ini kan kepedesan ya? Enggak, ikan nggak kepedesan. Iya, nggak ada ikan kepedesan. Oh berarti apa aja bisa makannya, bisa buat konsep kayak gitu ya? Ya, mengandungnya itu nggak masalah. Karena kan ada levelnya sebelum ada jenis-jenis ikan di namanya penghancur level pertama, level kedua, jenis-jenis ikan ada berapa? Ada ikan yang memang makan daging, ada ikan makan tanam tumbuh-tumbuhan, ada ikan makan segalanya juga ada. Gitu. Oh iya. Makasih ya Mas Andi kasih tahu. Itu gimana ikan Iya, aku pasti mengiranya begitu. Kepedesan. Iya. Oh gitu habis. Udah langsung jawab. Jadi ikannya bagusnya apa? Ada beberapa ikan nggak bisa nilai itu bisa makan segalanya. Oh ikan ini. Nilai itu bisa makan segalanya, lele itu makan segalanya. Oh iya, makasih. Karena ikan hias itu sangat merepotkan kalau kamu pakainya ikan hias. Jadi kita bukan lagi mempunyai pekerja komposter, malah kita yang dipekerjakan ikannya itu untuk bersihin air, bersihin ini, bersihin itu. Gitu. Pilihan jenis ikan itu kalau memang untuk menjadi mesin komposter harus di dalam pembuatan kolam komposter, kolam ikan komposter itu juga harus ada keseimbangan jenis-jenis tanaman yang ada di situ supaya bekerja bersama ikan dan tanaman air, pemurnian airnya, supaya air bisa kemudian digunakan untuk air minum lagi. Begitu.
Mas, tanaman yang tadi dibilang jadi tanaman air yang bisa membantu penghancur itu kayak gimana tanamannya yang bisa dipakai? Tanaman apa gitu? Tanaman hampir semua tanaman air itu punya fungsi menyediakan oksigen bagi ikan-ikan ya. Jadi ikan memakan daunnya, kemudian dari kotoran ikannya dia akan sudah terkomposkan, kemudian dimakan lagi oleh tanaman. Jadi perputarannya ada di situ. Tanamannya jenisnya kalau mawar air itu ada yang umum ada enceng gondok itu juga ada. Dia menyerap dia menyerap racun-racun. Kemudian ada yang bambu air, jenis bambu-bambuan itu juga bisa. Begitu. Jadi dengan otomatis nanti ketika ada suplai sampah dari tempat cucian dapur, otomatis akan membuat sedikit keruh airnya, tapi dalam jangka waktu beberapa jam air akan diservis lagi oleh kerja antara ikan dan tanaman. Gitu. Aku kan punya kolam lili nih di rumah sekarang. Terus dikasih kapu-kapu gitu. Ya habis. Ya habis, terus aku bingung kasih apa. Terus sempat ngasihin teratai, udah langsung musnah dalam hitungan jam. Iya betul. Kasih apa dong? Ya kalau kamu pengennya dua makanya kamu pengen punya tanaman, pengen punya ikan untuk fungsinya bukan untuk dikonsumsi ya, untuk penghancur saja. Kamu cari pilih ikan jenis kecil ya, betul. Kalau ikan atau yang di sungai-sungai itu ikan nyalia. Tuh. Kalau lele terlalu besar karena dia kelaparan sampai semua dimakan. Lele itu ganas. Jadi sebenarnya kalau ada ikan lain pun akan dimakan. Begitu. Oh gitu, berarti nggak bisa mengharapkan lele itu akan berkawan dengan tanamannya saya gitu ya? Ya. Bisa malahan. Jadi mungkin kolamnya tidak akan tinggi. Di kolam bawahnya itu juga tetap ada air, tapi ada tanah, bisa tanami lotus. Lotus bukan teratai, lotus yang daunnya di atas. Itu kemudian diberi ikannya ikan jenis kecil-kecil kayak nyalian, beletok. Kalau di api itu yang tidak bisa besar. Nah, kalau kamu nanamnya lotus bukan teratai ya, yang jenis lotus, itu malah kamu bisa jualan sekalian karena umbi lotus itu harganya juga mahal. Daun lotus itu bisa dijual. Di namanya petutu tak bungkusnya daun lotus. Oh, iya. Sekarang sih nih kayaknya prioritasnya emang suka-suka aja nanam lagi punya kolam lili. Masih suka-suka. Karena kan memang di Bali tidak ada produsen lotus dari umbi lotus. Oke, makasih masukannya tentang itu Mas Andi. Jadi ini perilaku sustainable yang membuka peluang entrepreneurship ya. Ada lagi? Cahaya tarik dan dua lainnya plus 13. Mas Andi, saya mau tanya lagi. Kan kalau yang tadi dijelaskan tuh kan untuk mendesain rumahnya itu adalah yang berarti adalah lingkungan yang bisa ada cukup tanah, ada cukup ruang gitu ya untuk membangun kolam lele misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya kita yang tinggal di perkotaan misalnya nih,
mungkin lahannya nggak seluas itu, atau mungkin tinggal di apartemen masih seperti itu gitu. Ada kayak kira-kira hal yang bisa kita desain gitu untuk membuat sampah organiknya lebih baik manajemennya gitu. Secara bangunan itu apartemen itu sudah nggak sustainable. Secara bangunan itu sudah tidak sustainable. Itu kan perkotaan. Jadi kalau itu ya sangat minim, karena biasanya semuanya tertutup, kemudian itu dalam sebuah manajemen apartemen namanya. Nah, biasanya mereka sudah punya manajemen pengelolaan sampah sendiri, harus tertutup. Apakah pengelola apartemen yang manajemen seperti itu diikuti aja manajemen? Ya kalau setahu saya sih manajemen sampahnya ada, cuma untuk manajemen sampah organik dan non-organik dipisahkan kayaknya masih belum ya untuk prudensial ya. Iya, makanya kalau punya apartemen harus nyari yang begitu. Bagaimana manajemen sampahnya? Apakah sudah sustainable gitu? Jadi pilihan kita dengan jalan hidup kita tidak merasa bersalah, gitu. Karena kamu misalnya punya apartemen kan kamu bayar bulanan, dianggapnya kamu mempunyai pekerja yang mengolah sampah itu untuk tadi dikomposkan, kemudian apa lagi gitu. Memang pilihan hidup ini cukup memberikan kerumitan sendiri. Iya. Kalau mau makan, ini apakah benar begini, apakah benar begitu. Tetapi yang penting jalannya ya. Kalau memang yakin benar ya lakukan. Kalau tidak yakin Ya, baik, terima kasih Mas Andi. ya. Dengan kata lain, kalau udah terlanjur tinggal di apartemen, beli apartemen, lalu sekarang punya keinginan buat manajemen sampah yang lebih pengelola apartemen ya, sambil mengajak tetangga-tetangga yang lain. Ini tadi balik lagi ke yang pentingnya ngobrol itu, rasan-rasan sebagai edukasi kepada orang di sekeliling kita supaya mau ikutan. Karena kalau sendiri sama kayak kelas gitu, kenapa banyak bisnis yang tertarik jadi anggota. Jadi ini prinsip yang sama tapi dalam kasus yang berbeda sedikit. Baik, Man. Karena rasa-rasa itu penting. Duduk dengan tetangga yang mungkin secara pendidikan jauh dari kita, itu hanya kita mendengarkan itu ada gunanya. Jadi gini, kalau dalam proses sebuah rasa-rasa tadi dengan tetangga, dengan teman-teman, kita kan pasti tahu loh tetangga kita itu sekolahnya sampai apa, ya tahu. Kalau kita sekolahnya sudah sampai kuliah, yang kita ajak ngobrol itu lulusannya SD atau SMP, kita juga harus bisa turun nih bahasanya menggunakan bahasa mereka. Nah, kemampuan-kemampuan itu harus dilatih. Karena kadang-kadang kita yang sudah sampai kuliah, ketemu orang SMP, kita ngomong sama mereka masih pakai bahasanya orang kuliahan. Ya, yang diajak ngobrol pusing. Itu yang sering terjadi. Kalau boleh dibilang misalnya tingkatan SD itu posisinya yang sekolah paling tua, yang lulus TK sampai situ SD dan seterusnya. Kalau kamu sudah kuliah, itu kan posisinya sudah ada di situ. Sudah pernah mengalami jadi SD, sudah pernah mengalami jadi siswa SMP. Jadi kalau ngobrol dengan orang, kita yang harus turun, bukan mereka yang harus ikuti. Kuncinya sebetulnya meluaskan ide-ide soal ini, kemampuan kita turun, bukan kemampuan kita naik. Tapi gimana kalau misalkan gini Mas Andi, aku punya teman, jadi kita anggap selera gitu, teman di satu kampus. Cuma dia tetap kayak berpikiran bahwa
ya buat apa juga kita untuk memilah itu toh nanti juga dibuang sama tukang sampah gitu. Jadi ada beberapa memang seperti tangga saya pun dan teman-teman juga yang kerja di kantoran mungkin karena alasan tidak ada waktu untuk memilah sampah atau bagaimana, mungkin karena mereka bekerja, jadi mindset mereka seperti itu gitu. Kadang kalau misalkan mengalami seperti itu kita harus gimana ya? Ya benar, karena misalnya kamu hidupnya di perumahan, kemudian kita udah repot-repot milah tukang sampah yang kemudian dibuang jadi satu. Ya buat apa kemudian merepot untuk memilah? Nggak ada. Temanmu benar. Ya betul sih. Kita nggak perlu repot kalau memang dalam konteks dalam pemerintahan yang daerah yang kalian tinggal masih begitu sih. Kecuali kamu kemudian bisa memilah yang organik itu kamu olah sendiri di rumah itu usaha. Tapi karena nggak ada lahan, kalau alasan kantoran nggak seperti itu bullshit, nggak bisa. Tapi kalau alasannya memang ketika kita memilah, kemudian ketika kemudian nah benar sekali. Beberapa orang mengeluh, ngapain saya bilang nanti di sana juga disatuin. Ya benar. Jadi langkah selanjutnya adalah rasan-rasan ke lebih banyak orang bagaimana mengambil sampah kemana nih, ya didorong ke situnya. Ya artinya kalau dalam kasus itu sustainability sama manajemen sampah organik kan dimulai dari langkah pertama tadi, jangan lapar mata. Itu sudah langkah awal. Lagi? Iya, paling cuma 3 orang ya. Daripada tidur banyak. Dan yang lainnya cewek semua. Mana cowoknya? Itu sama lu. Mari silakan. Walur. Waduh. Ini pada akses internetnya kenapa ya? Ketik aja pertanyaannya kalau enggak, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan diselesaikan saja. Gimana teman-teman? Masih ada yang mau nanya-nanya? Kalau misalnya tanya, kalau misalnya tinggal yang nggak ada lahan buat kolam ikan atau buat komposter, ada cara lain lagi enggak? Nanti joknya dibakar, sampah organiknya dibakar gitu. Iya. Kalau nggak dibakar, karena kan konsep besar di dalam semua kitab itu ada namanya dari bagaimana mempercepat itu salah satunya ada dikeringkan kemudian dibakar. Tidak ada asapnya. Itu prinsip dasar dalam semua kitab agama. Ini menjadi religius. Banyak orang yang masih kemudian suka membakar. Habis makan istilah dibakar. Itu ada fungsinya. Itu untuk mengurangi kadar asam di dalam tanah. Dia mencari caranya untuk menambah kesuburan sebetulnya. Tapi banyak kalau di buku banyak boleh protes terlalu banyak ini membuat polusi lingkungan. Enggak, itu bukan polusi, itu sebuah proses yang dilewati.
hasil makanan itu ada Iya, hasil bakarannya itu memang untuk supaya orang-orang itu bisa dicampurkan ke dalam proses kompos supaya mengurangi keasaman tanah atau yang kadar keasaman tanah. Ini bisa belajar juga ya, kadar keasaman tanah yang bisa ditanami tanaman tertentu ada levelnya. Asam basah, kalau arang itu basah setahu saya. Jadi ketika untuk mengurangi keasaman harus ditaruh zat yang sifatnya basah. Begitu. Jadi dengan kata lain, kalau habis ada acara yang jumlah sampah organiknya banyak sekali sampai komposternya nggak muat, salah satu caranya bisa dikeringkan dulu, terus dibakar, terus dimasukin ke komposter. Atau kalau misalnya Titi tiba-tiba mengadakan makan-makan undang 40 orang, sampahnya banyak sekali, sebelum dikubur itu juga bisa dibakar dulu ya. Ya, bisa. Kecuali lagi niat fitness, jadi nguburnya banyak gitu nggak apa-apa. Jadi makan nggak apa-apa. Makan banyak ya kan setuju. Ya, mungkin kebanyakan orang yang nggak setuju itu kayak sering terjadi di sini. Kelihatannya sampah organik, tapi sayangnya karena pemilahan itu belum berjalan, maunya cepat bersih, yang dibakar bukan cuma sampah organiknya aja, yang lain-lain juga ikut kebakar. Nah, itu yang jadi polusi. Di kampung-kampung di jauh di sana yang apa namanya kemasannya masih sampah daun itu sebagai starternya untuk bikin api di dalam tungku supaya lebih cepat menyala untuk memasak. Itu biasa kalau di kampung Lonjak di sana yang belum ada plastik. Karena saya cerita aja nih ya, waktu saya kecil itu saya punya kalau sekarang warung kopi yang ada di pinggir jalan dulu yang pakai apa namanya besi, kemudian pakai kayak konter kopi gitu, seperti itu. Zaman tahun segitu tuh plastik mahal masih, jadi dengan dan jarang, ya susah sekali mencari. Ketika saya ke Ubud, waktu kecil itu saya sudah membuat namanya kantong kertas. Jadi ketika di Ubud ribut, plastik di mana? Nah, saya dari kecil udah bikin, biasa lincah saja, pintar saja, bikin dari kecil udah terlatih di kantong kertas untuk wadah kerupuk. Nah, jualan kerupuk itu kan untungnya nggak banyak, kalau harus di wadah dengan plastiknya. Jadi berkurang. Saya menggunakan kertas sisa kerupuk, ya kan, pakai dilem-lemnya kita bikin sendiri. Tapioka. Itu salah satu kerajinan saya waktu kecil ketika saya ke warung adalah membuat kantong kertas. Saya cuma ketawa ketika saya berada di negara rasanya ramah lingkungan. Saya dari dulu. Kalau Sri tuh kebayangnya gini Mas, kenapa kayaknya hubungan antara pembakaran sampah organik itu sudah dilakukan sama petani-petani zaman dulu. Jadi setelah selesai panen itu kan biasanya si batang-batang padi itu dibakar gitu. Setelah dikeringkan itu kan ya. Betul. Iya, betul. Itu untuk mengurangi kadar keasaman tanah. Karena teknik itu juga digunakan oleh para petani yang masih membuka lahan di daerah Kalimantan dan Sumatera. Ketika mereka lahan baru, yaitu dibakar dulu karena arangnya itu untuk menyuburkan tanah, mengurangi keasaman tanah. Tanahnya juga sama. Untuk menanam tanaman pangan pasti akan gagal. Gitu. Ya.
kalau orang yang orang yang punya tungku di dapur, sebetulnya abunya itu bisa untuk Dengan kata lain, hal-hal zaman dulu yang sebenarnya lebih sustainable dan lebih cocok buat lingkungan di mana kita tinggal itu banyak dihilangkan atas nama lebih modern, lebih higienitas dan lain-lain. Tapi sebenarnya kemudian kita diajak balik lagi ke situ dengan cara disuruh beli. termasuk beli komposter tadi yang sama Dwi. Itu sebetulnya kita di lingkungan itu banyak natural komposter istilahnya, natural komposter dari mulai ayam, anjing, kucing itu komposter, sapi, ikan, tuh. Begitu. Sudah kurang 4 menit, ayo. Siapa yang mau dapat hadiah? Hah? Ada door prize. Ya, door prize-nya makan pecel. Ya saya nggak bisa dong. Oh ya, ya door prize-nya dari Sri. Saya tuh diundang kok, bukan dari saya. Ini kapan-kapan ngumpul langsung ke tempat saya main. Nanti kalau misalnya itu relawan yang di seluruh Indonesia, harusnya Plastik Detox itu mulai mikir mendatangkan mereka berlibur ke Bali. Atau benar nggak? Itu alasannya adalah training bersama di pusatnya Plastik Detox. Gitu itu. Gimana teman-teman, masih ada pertanyaan lagi untuk Mas Andi? Atau ada yang mau sharing lagi? Tawaran saya lebih baik mari kapan-kapan ngumpul. Saya ngobrol banyak hal, ya bebas saja. Siapa yang sempat datang, nanti dapat gratis es teh.